Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Rais marah menyebut Gibran dengan perkataan yang kurang pantas ya, dengan menyebut Gibran TOLOL ya. Di kepala Gibran itu nggak ada yang dipikirkan kecuali hal-hal yang porno, sebagaimana akun Fufu Fafa. Dia nggak mikirkan kesejahteraan masyarakat, nggak pernah memikirkan keadilan di kepalanya itu. Amin Rais ngomong itu di depan satu forum apa saya nggak tahu, tapi jelas pokoknya setelah tanggal 21, setelah 20 dilantik, 21 harus digeruduk, kira-kira begitu. Ini satu perspektif yang harus diperhatikan oleh penguasa baru. Yang kedua, ucapan Prabowo, dia bilang kita ini bangsa yang suka mencaci maki. Harusnya kalau mengkritik itu yang baik. Kita itu bangsa yang dikenal sopan santun. Ya, mengkritik yang baik, ngomong yang baik. Kadang-kadang Prabowo itu juga historis ya. Kalau orang mengkritik penguasa itu nggak ada yang harus sopan santunnya. Coba kita mikir sedikit ya. Korupsi aja nggak kira-kira ya. Era rejim Jokowi itu korupsi meningkat 3 kali lipat ya. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch, itu tahun 2019 korupsi kasusnya ada 271 kasus. Kemudian 4 tahun kemudian bulan Desember 2023 itu kasusnya meningkat sampai 791. 3 kali kasus itu korupsi itu meningkat. Itu apa nggak bikin masyarakat itu puyeng ya? Tokoh-tokoh civil society tentu puyeng ya. Ya nggak mungkin orang bisa sopan melihat keadaan korupsi juga nggak sopan. Penjarahan di mana-mana, kerjaan susah, keputusan politik itu suka keliru. Coba lihat undang-undang cipta kerja itu. Di demo, yang demo juga tokohnya di penjara seperti Jumur Hidayat coba. Belum yang dikeprok polisi ratusan orang, dihadapi dengan keras. Ya demo di jalanan mana bisa harus sopan santun kayak di masjid. Orang lagi marah kok suruh sopan santun. Dari segi ini perspektif ini Prabowo kelihatan kehilangan perspektif ya. Bahwa kritik harus baik. Kritik itu harus menghajar ya kemungkaran yang memang sudah keterlaluan. Coba sekarang dinasti politik di mana-mana. Itu ada yang ponaannya jadi mau pejabat tertentu. Ya, ada yang adiknya, ada yang suaminya, ada yang manantunya, ada yang adik iparnya. Itu mereka kekuasaan berputar di antara mereka aja itu. Dinasti politik makin menguat karena dicontohkan oleh rejim sebelumnya. Di-endorse jadi gubernur menantunya. Yang satu jadi ketua partai anaknya, yang satu jadi wakil presiden anaknya. Nah, akhirnya yang di daerah-daerah dinasti politik yang sudah mulai tumbuh makin kuat karena merasa mendapat legitimasi dari pusatnya, dari tokoh yang paling penting di negeri ini. Nah itu kan kalau nggak dihajar gimana? Masa dikritiknya harus dengan sopan santun, harus dicaci maki secara substansial supaya berubah lah. Udah ngomong kasar aja, udah ngomong nggak sopan aja nggak berubah, apalagi ngomong yang sopan. Saya kira kita harus mencermati ucapan Prabowo soal kritik itu. Kita harusnya bekerja baik saja. Persoalan bangsa kita akui katanya. Nah, kita selesaikan bersama-sama. Ya kalau ngikuti gaya Prabowo kapan selesai bersama-sama, ya kan? Soal food estate itu kalau nggak dikritik kan bisa nguras lebih banyak lagi. Food estate zamannya Prabowo jadi Menteri Pertahanan kok ngurusin
lumbung pangan itu loh Menteri Pertahanan. Ya mungkin ada paradigma baru soal pertahanan, saya nggak tahu, tapi akhirnya kan hutan kebuka, kemudian kayunya entah kemana, siapa yang memanfaatkan kayu dari hutan yang dibuka untuk food estate itu keluarkan dana ratusan triliun apa berapa, yang dihasilkan singkong katanya. Kata siapa? Faisal Basri almarhum, dana triliunan yang dihasilkan singkong dalam program food estate itu kan tolol katanya. Masa harus ngomong halus sih siapa? Faisal Basri. Iya, itu kan kebijakan yang tolol. Singkong itu bisa ditanam di mana-mana katanya, nggak usah harus di food estate. Akhirnya kelihatan kan food estate yang ngabisin uang miliaran itu kan gagal. Yang rugi siapa? Ya rugi rakyat, karena yang dipakai uang rakyat. Yang untung siapa? Untung punya kekuasaan. Apalagi kekuasaannya nggak dikritik, bisa tambah ambiar negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1.
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.